Oke, siang hari ini ya kita hari kesempatan dari Senin tanggal 28 Maret 2022. Saya berada di Kota Metro, tepatnya di ini nih, kantor Sindede GKSBS Jalan Sudarso 15 Polos Metro. Halamannya luas banget. Wow, pagarnya baru. Itu toko buku Pelita itu ya, tapi ada tulisan pindah gitu tempatnya, nggak tahu pindah ke arah mana, nanti kita cari ya. Jadi catnya warna hijau begini ya, halamannya luas, mantap dah. Ini sejuk ya. Kita ke samping sini itu tanahnya masuk ke belakang itu, mungkin ada 50 meter ke belakang sana dia. Luas banget. Nah, nih tuh dulu sini parkiran mobil, sekarang jadi saung ini. Yang keren kan, saungnya gede, mantap. Yes, kita ke kantornya dulu itu. Nah, ini ada tulisan apa nih, Bengkulu, ada Jambi, ada Lampung, dan ada Sumsel. Oh, kan GKSBS ini kan wilayah layanannya kan 4 provinsi kan ya. Jadi ini lagi ngobrol-ngobrol. Nah, buah semua Pak belakang. Iya, ada iya. mangga. Rupanya apa menurut Mas siapa namanya? Dodi. Menurut Pak Dodi ini ya, luasnya 1 hektar 10.000 meter persegi. Pohon pepaya, nangka, sirsak. Itu 200 pohon. Yang pohon apanya? Pohon jeruk, Oh, jambu, matoa, iya, matoa, alpukat, alpukat, 200 batang. jeruk 200 batang ya. Wih, ayam-ayamnya nih. Wih, seger, jeruknya sampai jatuh-jatuh itu. Aduh, sayang banget. Nih ayamnya ada berapa ekor tuh. Di halaman belakang kantor Sinode GKSBS ini milik kita nih. 10.000 meter persegi, gile. Wow. Oke ya, seperti ini di belakang. Nah, sebelum masuk kantornya Pak Sekum, ini ada ruang khusus nih, ruang MPS, Majelis Pekerja Sinode. Ini ruang apa nih? Nanti kita tanya Pak Erik. Ya, ini ruang rapat ini. Wah, mantap. Suasana ini ruang rapat Pak Erik. Ruang aula ya. Wah, warnanya sejuk ya. Ini memperkenalkan Pak Pendeta Erik Purba, Pak Sekum. Udah berapa tahun nih Bapak di? 1,5. Menggantikan Pak Ate Haryanto dulu ya. Oke. Sebelum Pak Ate dulu Pak Tristio, sebelumnya Pak Bambang Semedi ya. Tuh. Oke, nanti kita lanjutkan kantor Sinode GKSBS. Nah, ini siang hari ini kita sudah berada di ruang rapat lah ini ya. Kantor Sinode GKSBS. Kita bincang-bincang sedikit dengan Pak Erik selaku Sekum. Pak Erik, ini mungkin banyak warga jemaat kita yang ingin tahu kegiatan aktivitas harian di kantor Sinode kita ini seperti apa nih Pak Erik? Bisa memberikan gambaran ya Pak? Ya, kalau di saya kalau kegiatan harian itu ibaratnya ini dapurnya Sinode. Dapurnya ya. Dapurnya Sinode, tempat memasak hal-hal yang disajikan ke jemaat-jemaat. Nah, ada beberapa bagian, kalau di sini kita menyebutnya bagian. Departemen ya. Kalau departemen itu secara luas, jadi departemen biasanya kalau sekarang bidang
Oh, dulu gitu. departemen. Iya. Bidang itu ada bidang spiritualitas, ada bidang identitas. Itu lebih banyak dilakukan oleh teman-teman pendeta. Teman pendeta, siap. Jadi tidak di sini. Tapi kalau di sini itu khusus bagian-bagiannya. Kantor ya. Kantor itu ada keuangan, ada 2 orang di situ stafnya. Tadi Pak Agung itu keuangan. Pak Agung dengan Pak Budi. Oh, Pak Agung dan Pak Budi keuangan. Iya. Terus kemudian kalau bagian administrasi ada Mas Jono. Jadi biasa kalau berkirim surat beliau ya. Terus kemudian ada bagian kerumah tanggaan ya. Ngurus Mas Dodi. Mas Dodi. Oh, itu Mas Dodi. Iya. Ke rumah tanggaan. Rumah tangga, menyiapkan alat-alat, menyiapkan ini. Terus kemudian satu lagi, ada 2 lagi. Bagian Infocom itu Mas Harjanto, jadi yang ngurusin website, ngurusin update di media massa, di IT. IT. Ya. Mas Pak siapa namanya? Mas siapa? Dwi Harjanto. Dwi Harjanto. Jadi GKSBS itu punya website dan punya akun Facebook. Jadi kalau yang lain sih belum, kita harap bisa segera bisa luncur YouTube-nya. Terus satu lagi bidang kita sebutnya humas gitu, masyarakat itu Mbak Firda tadi yang perempuan. Oh, Mbak Firda yang baru ya, baru gabung. Harapannya beliau yang akan mempublikasi misalnya sentrum marketnya seperti apa. Terus kemudian juga termasuk keindahan di sini karena butuh sentuhan-sentuhan feminim. Iya. Makanya dipilih wanita ya, Pak ya. Kira-kira seperti itu suasananya di kantor. Iya. Lahan kita ini berapa luas, Pak, kantor Sinode ini? Nah, itu Pak. Jadi ini lahan yang sangat-sangat luas, strategis di tengah kota gitu. Iya. 9 ribuan. 9 ribuan. Jadi Di luar yang sentrum, Pak ya? di luar sentrum. Yang sini aja 9 ribuan. Iya, Terus yang sentrum tempat kamar-kamar penginapan itu, aula itu berapa itu? Itu hampir 2 hektar. Itu? Iya, hampir. Berarti hampir 3 hektar kalau di total Kalau ya? digabung-gabung. Ya? Kalau digabung semua. Nah, kalau digabung. Iya. Luar biasa. Nah, konsepnya kantor ini Iya. yang sudah kita buat, jadi ada konsep 3 pilar namanya. Konsep 3 pilar ini nanti lagi dilengkapi konsepnya. Yang pertama, ini ruangan teologi. Ini belakang teologi. Termasuk heritage ya. Heritage untuk hal-hal yang bersifat sejarah, harapannya di sini. Terus kemudian di belakang itu ruang ekologi. Teologi ya, ekologi, lingkungan. Ya, Oke. lingkungan. Karena tantangan ke depan itu khususnya bumi itu di bagian climate change. Jadi kita berusaha mendorong gereja untuk menjadi, konsepnya disebut Green Church. Jadi Green Church itu yang sedang kita rintis. Di sana sudah ada tanaman-tanaman. Nanti konsepnya adalah ada jalan, marketnya sedang digarap oleh Mas Irawan dan teman-teman. Jadi tanaman-tanaman, tempat bermain, terus kemudian juga tempat untuk pelatihan anak-anak. Yang halaman belakang sana, Pak ya? Ya, luas banget itu tadi. Dan kemudian yang sana di bagian toko buku dulu, itu sedang dirancang untuk menjadi ruang teknologi. Jadi teknologi itu masa depan ya. Tadi teologi, ekologi, Teknologi. Oh, 3 konsep itu. Iya, konsep itu yang sedang kita godok konsepnya. Teknologi bukan berarti kita harus jadi teknisi, tapi karena ini gereja, konteks itu penting. Jadi ada konteks teknologi, ada konteks ekologi yang direfleksikan di ruang teologi, kira-kira seperti itu nanti ke depan. Ya, itu konsepnya. Harapannya kantor ini bisa menjadi simbol yang disebut dengan rumah bersama. Rumah bersama, simbol. Simbolnya. Iya. Itu tadi kami lihat saung atau gazebo baru ini juga simbolnya tuh
dari pilarnya itu rumah bersama itu Pak Erik. Iya, betul. Menarik, sejuk sekali. Betul. Kenapa kok muncul ide bangun gazebo ini Pak, yang cantik ini? Itu sebenarnya dulu kayu-kayunya dibuat untuk gudang, untuk parkir. Tapi kemudian kelihatannya tidak cocok lagi. Nah, apa yang bisa mensupport ruang teologi ini itu kita olah agar kita juga punya gambaran dulu itu seperti apa. Dulu Siap, itu seperti siap, siap. apa. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Ya harapannya bisa didukung oleh seluruh Klasis dan Klasis, gereja-gereja jemaat. dewasa jemaat ya. dari 27.000 jemaat. Harapannya dengan dukungan itu kita bisa mewujudkan rumah bersama. Ini tempat untuk kita Iya. semua, tempat kita berbagi. Itu konsepnya Pak. Iya. Konsep 27.000 Pak ya. Kalau jumlah klasis kita sekarang 14. Gereja dewasanya hampir 100 ya. Kayaknya. Jumlah pendeta Pak, jumlah pendeta kita. Jumlah pendeta ya hampir 100 juga. Itu ya, Ya, berarti nanti- hampir semua udah punya ya, kecuali Tanjung Karang yang belum. Iya, Tanjung Karang. Pak Setianta? Oh enggak nih, ada nih Pak Heru nih pendeta Tanjung Karang. Iya, pendeta konsulen Tanjung Karang. Sedang berproses lah. Kalau Pak Erik sendiri, Bapak pendeta jemaat di gereja mana Pak? GKSDS Bukit Sion. Bukit Sion. Bukit Sion. Di daerah mana Pak ya? Itu salah satu jemaat di Klasis Putiraman. Lokasinya memang ada di 3 kecamatan, tapi pusatnya itu di Seputiraman. Jadi Iya, Ramanirwana, RN kantornya di situ. Iya. Ada, tapi ya sampai juga ke Lampung Timur. Iya. Ada 4 kelompok. Siap. Tadi saya ke sana Pak, ada bangunan toko buku pelita, tapi kayaknya tutup ya. Apa Iya. pindah atau gimana itu Pak? Itu memang dulu jual buku ya. Iya, katakanlah saya jual pernah gitu. beberapa kali datang beli. Tapi seiring perkembangan zaman kan orang sekarang sudah masuk ke gerakan paperless, jadi Iya, paperless. tidak ada kertas. Nah, ya saya kira selain itu memang membuat toko buku itu menjadi drop, tetapi juga ya itu peluang kita masuk ke teknologi aja. Nah, IT tadi rencananya itu yang akan diubah menjadi ruangan teknologi khususnya untuk generasi milenium, Iya. generasi X, Y, Z, silakan lah Siap. pakai. Jadi sudah tutup aktivitasnya dia. Dipindahkan ke sini kalau yang kecil-kecilnya pindah. ke sini. Oh masih ada tapi pindah ke sini. Iya, di sini. Oh di samping ruang sini Pak ya. Iya, dari depan ya. Oh iya siap. Oke Jadi begitu. kalau yang pesan stola, pesan anggur, pesan ini Masih dilayani ya. masih ada. Saya dulu beli buku KJP yang ada chordnya itu juga di sini. Iya, Ya. oh iya. Nah, ada beberapa kali aku beli itu. Masih Sangat menolong kita waktu itu. Iya. Sekarang kan sudah soft semua Pak. Iya. Soft. Sudah aplikasi semua. Iya. Ya terima kasih Pak Erik penjelasannya. Mudah-mudahan semakin kita semakin mengenal Iya. kantor sinode kita ini kan gitu. Nanti mohon izin tak masukkan YouTube ya Pak ya, Iya, silakan, biar Pak. banyak yang semakin Betul. mengenal. Ini baru episode 1 nih Pak. Wah, Nanti ada episode berikutnya nih, Siap. entah tentang mungkin stafnya, tentang apanya begitu. Siap. Ini sementara penjelasan Bapak terkait dengan organisasi di kantor sinode ini. Terima kasih Pak Erik Purba. Iya. Selamat siang, Tuhan memberkati Pak. Semuanya. Nggih. Baik, selamat pagi, shalom. Shalom. Baik, kami bersama dengan majelis pimpinan jemaat GKSDS Tanjung Karang dan juga panitia pemanggilan pendeta. Ini kemarin kami sowan ke Pak Erik, pendeta Erik sebagai Sekum Sinode. Yang pertama untuk ya silaturahmi, memang sengaja kita silaturahmi ya nggak ketemu dan nggak lama ikuti seleksi bakal calon